Satu loh bang, iya itu aja yang bisa saya Yang jelaskan. saya tanyakan, yang saya transit tadi Yohanes 7 berapa? 752 kan? Betul nggak? 753-nya kemana? Nih. Justru yang saya tanyakan abangku, 753-nya bunyinya apa? Yohanes 753. Oke, nih. Ya. Kai epo ureutesan ekastos histon hoikon auto ini nggak ada di sini, Bang. Coba artikan, Bang. Gimana? Artikan itu kata itu. Yang mana? Yang nggak ada itu. Diartikan. Ini kai epo ureutesan Ya, ini. Ya, yang mana yang Abang bilang nggak ada di dalam TB atau di dalam skrip aslinya? Di dalam skrip aslinya aja nggak ada. Gimana? Oh, di dalam skrip aslinya tidak ada. Yang saya tanyakan itu, Bang, bukan dalam terjemahan. Oh, skrip aslinya. Kalau Abang ngomong terjemahan, ini sudah banyak sekali perubahan, gitu loh. Abang kena sendiri kalau Abang bawa terjemahan, gitu loh. Kenapa? Karena kalau saya tanya kepada Abang, Bang, ini terjemahan Yohanes 753 dapat dari mana? Abang bisa jawab. Ya, pastinya ngambil dari skrip aslinya. Nah, ini di skrip aslinya nggak ada. Ayo. Nah, ini nggak ada nih. Tuh. Setelah Yohanes 752, setelah Yohanes 752 langsung Yohanes 8:12. Mana? Ini kan nyambung nih. Ini kerobek nggak ini? Nggak robek kan ini kan? Ya, ada beberapa ayat yang hilang. Maksudnya seperti itu ya? Bukan beberapa ayat. Oh, yang ditambah. Oke. Saya kebetulan, saya jujur, saya belum pelajari, saya pelajari nanti. Ini luar biasa. Dan saya akan tanggapi. Bagus. Ini baru satu kasus ya, Bang? Jujur aja. Betul, Karena ini saya baru nggak satu bakalan kasus, Bang. Nambahkan lagi, takutnya jadi serangan balik buat saya. Betul, luar biasa. Abang sudah menunjukkan kecerdasan Abang. Saya katakan Abang cerdas, kenapa? Ketika Abang mau menjawab pertanyaan saya ini, tanpa dasar yang kuat, saya pastikan detik ini juga Abang meninggoy di room saya. Iya. Karena itu saya hindari. Betul. Saya hanya bisa menjelaskan sebatas apa yang saya tahu dulu. Kalau nggak saya tahu, ngapain kita kasih teruskan gitu. Dan Abang tahu nggak ayat ini muncul di abad keberapa? Abang tahu nggak? Oh, ini yang skrip asli kah? Ya, skrip asli. Ini loh, Yohanes 753 sampai Yohanes 8 ayat 1. Tadi udah Abang bacakan pertengahan abad keempat. Di pertengahan abad keempat ini nggak ada, Bang. Ya salam. Jadi ini tahun berapa ini? Ini Yohanes 753 nggak ada. Yohanes 8 ayat 1 sampai 11 nggak ada. Perikop adultery itu nggak ada. Perikop perempuan yang berzina itu nggak ada. Adanya itu Yohanes 752, terus Yohanes 8:12. Jadi yang hilang ini Yohanes 753 hilang. Terus Yohanes 8 ayat 1, 2, 3 sampai 11 hilang. Paham nggak maksud saya? Di abad keempat ini nggak ada ayatnya. Nih tak tunjukin ya. Yang pertama, di Papirus 66 perikop ini nggak ada. Satu perikop 12 ayat ini nggak ada. Terus di Papirus Hana abad ketiga perikop ini nggak ada. Terus di Kodeks Sinaiticus abad keempat yang ini nggak ada. Terus di Kodeks Vatikanus nih, saya punya kodeksnya nih. Tuh Bang, dari Vatikan langsung Bang. Ya. Digital Vaticanus Library DVL, digivatlib.it nih. Ini kalau saya buka, saya bisa jamin Bang, pendeta pun nggak bisa baca ini. Saya bisa jamin, serius. Ini kalau saya buka begini, nih saya bukakan ya, 1361, halamannya 1361. Ini Kodeks Vatikanus nih. 1361. Nah ini 1361. Malah nggak ada bahasa Indonesianya sama sekali malahan. Tuh, full original ya memang text. Nggak ada loh bahasa Indonesia. Nah, maksudnya translatannya ini nggak ada ya? Nggak ada translatannya, nggak ada. Erauneson kai idehoti. Tuh, ektes Galileas propetes ok egiritai. Egiritai lagi Bang, Yohanes 752. Setelah Yohanes 752 langsung apa? Palin, Yohanes 8:12. Nah, nggak ada kan? Yohanes 753 nggak ada kan? Oke, nanti saya pelajari dulu Bang. Saya nggak itu luar biasa ini. Bang, sebelum Anda mempelajari, tak kasih tahu jawaban dari teman-teman Kristen ya. Nih, tak kasih tahu nih.
ketika mereka menjawab, mereka akan jawab, oh itu kan tradisi lisan. Mereka akan jawab gitu. Percaya sama saya. Percaya sama saya. Mereka akan mengatakan ini tradisi lisan. Makanya saya tanya dulu, siapa tahu guru saya berbeda ya kan? Ya, pokok intinya saya udah ngasih tahu jawaban ke Anda, mereka akan menjawab, oh itu tradisi lisan. Oke, nggak Jadi apa-apa. gini, Bang. Nggak apa-apa, nggak ada masalah. Ya, kita kan udah berteman nih. Ketika saya dapat jawabannya, saya akan bertanggung jawab dan saya akan menyampaikan. Saya udah tambahkan Anda teman, Anda follow balik saya, Bang. Sudah. Oh, udah. Oke, baik. Nah, ini saya sudah tunjukkan. Tuk. Sudah. Oke, Bang, siap. Nah, mantap ya, abangku. Saya nggak akan framing. Kalau diskusinya bagus, saya anti framing, Bang. Kalau diskusinya bagus, saya anti framing. Tapi kalau ada nyerempet menghina kitab saya, saya framing. Enggak. Sekarang boleh saya yang bertanya balik? Boleh sekali. Saya silakan. juga nggak bakalan memframing. Boleh. Pakai data ya, tapi ya, pakai data ya. Ya, abang buka aja. Loh. Abang buka kan? Soalnya saya nggak mau open cam. Nanti boneng saya kelihatan malu. Kok jadi saya yang buka data? Simpel aja, Bang. Coba Bang, Abang jelaskan. Aku cuma minta penjelasan dengan komposisi yang sama dengan Abang pertanyakan. Ali Imran 52. Ali Imran 52. Oke, baik. Sebentar ya. Aku buka ya. Komposisi yang sama. Oh gini. Gini bisanya. Ntar ya. Bisanya gini ya. Ntar dulu. Kok teman-teman Abang di bawah marah-marah, Bang? Katanya saya nanya pakai data Islam, padahal Abang tadi nanya pakai data Kristen loh. Iya, tapi saya yang bawakan. Itu bedanya, Bang. Harusnya begini, kalau diskusi itu saya kan undangan, Bang. Saya kan undangan, apa-apa. Meskipun undangan agak ataupun spesial apapun. dikit. Iya, meskipun spesial apapun. dikit, kan? Aduh. Ya udahlah. Ini gimana Saya ini? cuma nanya penjelasannya itu. Iya, gimana? Ini kan turun dari Allah langsung diturunkan surah per surah kepada Nabi ya, bukan? Melalui Jibril. Iya, gimana? Ini turun dari Allah surah per surah kepada Nabi melalui Jibril, bukan? Iya, betul. Terus? Benar sekali. Artinya yang diturunkan Allah itu tulisan Arab yang di atas atau tulisan bahasa Indonesia yang di bawah? Oke, baik. Anda mengatakan yang diturunkan Allah kepada malaikat Jibril atau malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad, yang mana? Ya, dari Allah ke malaikat Jibril, bukan? Atau salah ya? Dan malaikat Jibril ke Muhammad, begitu kan? Oke, Anda bertanya ya. Oke, nih saya jawab. Ya. Saya jawab pakai data ya. Sebentar, saya buka ya. Oke. Bentar ya. Loh. Di dalam surat Yusuf ayat 2, Allah Subhanahu wa taala menyatakan sesungguhnya kami menurunkan Al-Qur'an dengan berbahasa Arab agar kamu memahaminya. Udah saya jawab? Mantap? Atau masih bukan Qur'annya? Siap. Berarti berbahasa Arab, Bang ya? Iya, betul. Aduh. Oke, berarti teks di atas itu teks tulisan Arab, Bang. Sebentar. Ali Imran 52 tadi. Waduh, sponsor. Sponsor. Nggak apa-apa, aman. Ntar Kita dulu. bayar juga akan waktu kita bebas kan? Iya. Ntar dulu ya, aku buka. Aku nggak suka sponsor, makanya aku skip aja. Kita buka ya kan. Ali Imran tadi. Yusuf ayat 2. Nih, bismillahirrahmanirrahim. 52. Inna anzalnahu. Ali Imran 52, Bang. Sorry. Bukan, maksud saya jawaban tadi loh. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyya la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya kami menurunkannya berupa Al-Qur'an dengan berbahasa Arab agar kamu memahaminya. Sudah terjawab ya, Bang? Siap. Coba bukan lagi tadi Ali Imran 52. Ali Imran 52. Siap, abangku. Saya udah tahu kok pertanyaannya kemana, tapi nggak apa-apa. Minta maaf lah, Bang ya. Nggak apa-apa. Aku minta maaf bikin capek. Ya, silakan abangku. Mungkin Abang udah paham lah pertanyaan saya kemana. Ya lanjut aja.
Lanjut aja jawab. Enggak. Yang bahasa Arabnya, bahasa Arabnya. Bahasa Arabnya. Kita bacakan ayat per ayat. Ya, gimana, Bang? Coba bacakan, Bang. Aku nggak bisa baca Arab soalnya. Loh, abang ini gimana diskusi kok? Itu udah ditranslate kata per kata kan? Ya, terus itu, gimana? Maka ketika meresahkan Isa dari mereka itu ada tuh. Adakah kata dim di sana, Bang, agama? Mana Di tulisan maka asli tatkala Arabnya Isa ada mengetahui keingkaran mereka Bani Israel berkatalah iya, siapa yang akan menjadi penolong penolongku untuk menegakkan agama Allah? Nggak ada tulisan agama, tetapi yang dimaksud adalah agama. Betul. Di tulisan Arabnya ada tulisan agama kah, Bang? Gimana? Di tulisan Arabnya ada tulisan agama kah? Nggak ada kan? Itu berarti siapa yang nambahkan, Bang? Mana? Ini nambahkan. Agama oh, itu. ini transliterasi. Ini iya, transliterasi ini. Iya, di atas ada nggak tulisan itu? Di atas. Kan kita nanya. Ini ditranslate ini maksudnya ini adalah menjelaskan. Gini loh, Bang. Nih tak kasih tahu ya, tak kasih tahu nih, Abang nih. Gini. Sebentar, Bang. Seandainya kalau itu nggak kita baca boleh nggak? Secara Arab kan nggak dibaca itu. Menegakkan agama itu nggak dibaca, kira-kira artinya gimana jadi? Ya nggak apa-apa, tetapi mereka orang Arab mengerti untuk Allah itu maksudnya untuk agama Allah. Di sini kan dapat kita simpulkan gini, Bang. Dapat kita simpulkan begini. Dengar. Saya baru tertawakan Abang dari tadi, Bang. Enggak, ya. Ya, dapat kita simpulkan bahwa penerjemah itu bisa menambahkan sebuah kata untuk membuat orang yang membaca mengerti, Bang. Loh, kalau penerjemahan nggak ada masalah. Sekarang saya tanya ke Abang, menurut topik pengetahuan awal kita Abang tadi adalah 2 Korintus. Ya, santai dulu, santai. Iya, santai dulu ya. Menurut pemahaman Abang di sini, yang Al-Qur'an itu, yang ini atau yang ini? Yang Al-Qur'an yang mana? Yang atas. Oke, ini Quran. Kalau ini bukan Quran. Ini bukan terjemahan. Iya, Quran bukan. Secara saya pribadi, Bang, ya, ini pribadi ya, nggak mewakili siapa-siapa. Karena ada kata ditambahkan seperti menegakkan agama di sana, saya rasa itu sudah mencoreng. Kalau saya katakan itu bukan, itu pertanyaan saya. Pertanyaan saya ini Quran bukan? Kalau yang Abang tunjuk, iya Quran. Ini bukan, ini loh yang bahasa Indonesia nih. Ini Quran bukan? Ini yang saya buletin ini. Ini Quran, guys. Nah, ini Quran bukan ini yang saya lingkarin ini. Ini Quran bukan? Ya, semuanya ya, mulai dari maka tatkala sampai berserah diri, ini Quran bukan ini? Oh, terjemahan dari Quran itu? Iya, pertanyaan saya Quran atau bukan Quran? Bukan, itu ayatnya kan? Bukan Quran. Berarti ini Quran, ini bukan Quran. Sepakat? Ya, karena terjemahannya. Baik, kita mirroring sekarang. Tunggu dulu, itu belum selesai. Iya, santai dulu. Nah, ini kitab suci bukan? Yang berbahasa Yunani ini kitab suci bukan? Belum, karena belum dikanonkan, tapi bagian daripada kitab suci itu. Bagian berarti dari kitab suci itu. Berarti ini bukan firman Tuhan. Firman Tuhan. Oke, ini firman Tuhan. Sepakat dulu kita. Ini firman Tuhan ya, kalau itu pertanyaannya saya jawab itu firman Tuhan. Oke. Yang ini firman Tuhan. Betul? Ya. Yang berbahasa Yunani firman Tuhan, betul? Ya, benar. Oke. Nah, yang ini yang berbahasa Indonesia, ini firman Tuhan bukan? Benar. Firman Tuhan. Ayo mereka. Ya, firman Tuhan. Itu perkataan Tuhan. Lah ya, firman Tuhan kan perkataan Tuhan. Gimana sih, Bang? Iya. Firman Tuhan itu perkataan Tuhan. Aduh, nih tak bukain. Iya, saya kan bilang iya. Oh iya, ya udah, oke. Oke. Jadi Tuhan memfirmankan ini menggunakan bahasa Yunani atau menggunakan bahasa Indonesia? Oh, pakai bahasa aslinya Yunani pastinya. Oke, berarti yang ini firman Tuhan bukan? Dalam konteks arti iya. Oke, berarti kesimpulannya firman Tuhan dirubah-rubah karena di sini ada kata tambahan. Ini firman Tuhan kan yang ditambahin ini kan? Berarti menambahi firman Tuhan, sepakat? Nah, itu susahnya kalau Abang mengatakan terjemahan ini firman Tuhan, itu kenanya. Kalau kami Quran beda. Santai, sabar. Berarti kalau terjemahan itu bukan firman Tuhan. Santai dulu ya. Nih tak tunjukin ya. Aduh, sponsor lagi lah. Sabar. Sponsor terus, Lih.
Sabar ya. Saya lo santai terus bang dari tadi. Iya. Mak, udah di close, masih aja keluar sponsornya. Ada ini aja lah, pakai Quran yang inilah, nggak banyak sponsornya lah. Iya. Nah ini. Nah ini. Ini yang berbahasa Arab ini firman Tuhan. Kalau bagi kami, yang bahasa Indonesia bukan firman Tuhan. Oke. Nah, ini gampang. Santai dulu. Ketika di sini ada kata tambahan di sini, ada dalam kurung di sini, maka umat Islam tidak merubah firman Tuhan karena yang ditambahi bukan firman Tuhan. Sekarang pertanyaan saya adalah, ketika ini firman saya Tuhan, yang bertanya, Bang. Oh enggak, ini belum selesai. Tadi kan ke sini. Oke. Ketika ini firman Tuhan, Tuhan, terjemahan ini adalah firman Tuhan, berarti kesimpulannya sepakat ya, firman Tuhan ditambahi ya, sepakat? Ya, kalau untuk versi yang ini ya. Kok versi yang ini gimana sih abang ini? Ya karena kan ada juga saya tunjukkan tadi yang YLT sama abang. Terus berarti banyak versi. Yang banyak mana versi yang firman memang. Tuhan? Iya. Oke, pertanyaan saya, yang firman Tuhan itu yang TB, AYT, TL, BIS, TSI, ILT atau yang mana? Yang firman Tuhan? Yes. Firman Tuhan adalah arti dari kata itu. Bukan dari kata perkatanya, bukan dari kosakatanya, Bang. Tujuan dari ayat itu firman Tuhannya. Tujuan dari perikop itu. Lah firman Tuhan kan perkataan Tuhan. Iya. Gini, Bang. Ketika kita baca seluruhnya, arah dari pembicaraan di situ itu kemana? Itulah firman Tuhannya. Bukan kata perkatanya. Kalau kayak kasus ini firman Tuhan ini. Yang mana? Kan nggak ada ayatnya. Ayo. Ini nggak ada ayatnya. Sampai dengan satu perikop nggak ada ayatnya. Ini firman Tuhan berarti. Oke. Kalau ini kan saya sudah katakan tadi saya belum pelajari. Jadi ya kalau yang soal tadi nggak ada masalah. Kalau soal yang tadi nggak ada masalah. Pertanyaan saya simpel. Ini kan nggak ada ayatnya tadi. Oke ya. Itu nanti lah buat Anda nanti. Pertanyaan saya, kalau nggak ada ayatnya, ini firman Tuhan bukan? Kalau nggak ada ayat. Tiba-tiba muncul terjemahan. Ini ya, Bang. Tiba-tiba muncul terjemahan, original teksnya nggak ada. Ayo. Kalau saya belum berani komen ke sana karena saya belum tahu, Bang ya. Seperti yang saya katakan tadi kan. Apakah memang ada kata ini di sana atau tidak? Saya pelajari dulu itu. Saya tanya kepada Abang, apa tujuan LAI menambahkan kamu katakan? Apa tujuannya, Bang? Supaya lebih mengerti. Si pembaca lebih mengerti. Oke, lebih mengerti bahwasanya yang melakukan kelicikan adalah tetapi kamu katakan dalam kelicikanku aku menjerat kamu, bahwa yang menuduhkan itu, yang melakukan dalam kelicikanku aku telah menjerat kamu. Berarti artinya yang menuduh dia itu. Berarti yang menuduh ya. Dia licik. Gini aku giniin. Ya nggak enak juga ya, enak gini lah. Susah kali Pak, karena TikTok ini gini loh. Bentar ya, sabar. Ini kurang kesini nih. Nah, gini loh. Nah, ini kan kamu katakan. Kamu katakan ini di luar daripada orang pertama atau orang kedua ini? Kamu katakan maksudnya ini orang keberapa? Kamu ini pronomina kamu ini orang kedua ini itu, Bang. Orang keberapa? Orang kedua. Yang ngomong orang keberapa? Baik, orang pertama sendiri. Oke. Orang pertama kamu katakan orang kedua, betul nggak? Oke. Gimana? Ulangi. Yang ngomong orang pertama. Ya. Kamu katakan orang kedua. Ya. Berarti seolah-olah Paulus ini sedang menuduh orang lain. Kamu katakan, kan gitu kan? Betul nggak? Kalau gunakan kata menuduh kurang tepat ya, Bang. Oke, menganggap orang lain berkata, betul? Iya, benar, itu betul. Oke, menganggap orang lain berkata. Baik, saya ikutin, Bang ya. Berarti ini adalah menganggap orang lain berkata. Berarti kesimpulannya bukan Paulus yang melakukan kelicikan dan tipu daya, betul? Betul. Tepuk tangan dulu. Kalau dalam teks ini ya, teks ini ya. Tetapi fakta yang terjadi, kamu katakan ada nggak ayatnya? Nggak ada sama sekali itu. Berarti kalau nggak ada kamu katakan, kesimpulannya, baiklah aku sendiri tidak merupakan suatu beban bagi kamu. Tetapi
Dalam kelicikanku, aku telah menjerat kamu dengan tipu daya. Siapa yang menjerat dengan tipu daya ini, Bang? Gimana? Siapa yang menjerat dengan tipu daya ini? Juga. Ya. Siapa yang menjerat tipu daya ini, Bang? Itu kan tuduhan terhadap dia, Bang. Ya salam. Tuduhannya kan kalau ada kamu katakan. Kalau kamu katakannya nggak ada, jadi siapa yang ngomong? Nih, kamu katakan kan tambahan. Betul nggak? Ya. Kalau kamu katakannya dihapus sekarang, nggak usah kita baca, kan nggak ada emang. Oke, kita baca dari awal. Baiklah, aku sendiri tidak merupakan suatu beban bagi kamu. Tetapi, dalam kelicikanku, aku telah menjerat kamu dengan tipu daya. Siapa yang menjerat tipu daya berarti? Kesimpulannya. Kalau kamu katakannya dihapus. Ya, bingung juga saya sih. Coba saya lihat dulu ya. Kalau saya... buka, saya baca dulu. Ya, ngapain saya nanti saya ngomong, Bang, harusnya gini loh, Bang. Saya ini. Izin, Bang. Harusnya begini, Bang. Izin ya, bukan tanpa mengurangi rasa hormat. Kalau berdiskusi, diusahakan jangan merepotkan orang lain, Bang. Jangan. Tetapi iya, ini saya sampaikan ini masukan aja bagi Abang ya kan. Masukan Abang. Karena apa? Karena yang namanya berdiskusi. Nih saya baca punya saya sendiri. Oke. Bukan cuma dibaca, Bang, tapi ditunjukkan. Jangan, aku nggak mau open cam, udah aku bilang dari tadi. Saya nggak butuh wajah Anda. Saya butuh data Anda. Begitu, Bang. Ya, sama aja dong. Ini sama itu sama aja. Ya, ini saya bacakan sama betul nih. Baiklah, aku sendiri tidak merupakan suatu beban bagi kamu. Tetapi, kamu katakan strip. Dalam kelicikanku, aku telah menjerat kamu dengan tipu daya. Sebentarkah saya compare dengan ILT ya? Namun apa kebenaran dari ILT? Apa kebenaran dari ILT, Bang? Kok sehingga Anda mempernya di sana? Gimana? Tidak ada tambahan kamu katakan. Oke, memang tidak ada, tetapi terjemahannya betul atau salah ini? Ya, makanya saya baca dulu. Ya, silakan. Namun, biarlah terjadi bahwa aku tidak membebani kamu, malah dengan menggunakan kecerdikan, aku telah menangkap kamu dengan umpan. Cukup betul nggak itu kecerdikan? Ya? Betul nggak diartikan kecerdikan? Betul nggak? Itu kelicikan sebenarnya. Coba kalau James version. Kelicikan. But be it so, I did not burden you. Nevertheless, bankrupting, I caught you with girl. Malah ke KJV. Abang itu harusnya ke original text, bukan KJV. Aduh. Masalahnya percuma saya buka original text kalau saya nggak ngerti apa itu juga ya, makanya belajar, Bang. Makanya itu dari tadi aku bilang sama Abang, aku pelajari dulu. Iya. Di sini ada kata panorgos ya, bacanya panorgos. Cuk angele. Abang aja masih patah-patah. Susah baca itu, Bang. Bukan. Yang jadi masalah adalah ini panogros. Saya biasanya baca panorgros. Ini ada U-nya yang jadi masalah. Kalau U-nya nggak ada, jadinya panorgos. Gampang. Yang jadi sulit, memang bahasa Yunani itu biasanya dia dilengkapi dengan dua huruf vokal secara berdampingan. Paham nggak? Dua huruf vokal secara berdampingan. Ini dua huruf vokalnya. Yang pertama omega, yang kedua upsilon. Itu loh. Jadi bacanya panaur gitu loh, panorgos gitu loh maksudnya. Itu. Nah, apa panorgos ini artinya? Oke. Kita kembali ke teks tadi lah, Bang. Ini kan saya akui saya nggak mendalami. Abang tadi kan mau ke ILT. Loh, bentar. Ini ada apa ini? Oh, ada puzzle, Bang. Bentar, Bang. Puzzle, Bang. Duh, tahu puzzle kan? Puzzle apa lagi itu? Puzzle, Anda nggak ngerti. Nah, yang buka komal biasanya itu kena puzzle supaya kita bukan dipikir robot. Oh, gitu. Saya nggak pernah buka komal. Saya nggak pernah. Makanya saya kasih tahu Anda gitu loh. Bang. Halo. Iya, halo. Iya, oke, silakan. Ini kan di terjemahan ILT. Silakan lanjut, silakan. Kalau memang Abang fokus tadi ke kamu katakan, bagaimana dengan Ali Imran 52 dengan tambahan menegakkan agama?
nggak ada Bukankah itu masalah, sama Bang. komposisinya? Oh ya nggak sama. Kenapa nggak sama? Kenapa? Karena gini, Anda mengatakan bahwasanya ini firman Tuhan. Kami mengatakan terjemahan ini terjemahan Al-Qur'an bukan Al-Qur'an. Nah itu bedanya. Oke. Jadi kalau kami Oke, jadi misal, gini. Jadi gini Bang. Sebentar, Si, sebentar, Bang. Iya, paham. dengerin dulu, Aku udah dengerin paham dulu. sampai situ. Aduh, guys. Ya. Ya udah lanjut. Lanjut. Enggak apa-apa, udah lanjut. Jadi pertanyaan saya sekarang, umat Islam mengerti secara terjemahan atau secara bahasa aslinya? Nah, dua-duanya. Nah, itu bagus. Dua-duanya. Umat Islam di Indonesia ya kan? Bukankah mengerti sangat secara berbeda kedua-duanya. Iya, dengerin dulu dong. Dengerin dulu dong. Gantian. Bukankah sangat berbeda artinya? Iya, makanya dengerin dulu gantian ngomongnya ya kan? Oke? Bisa? Bisa, Bang? Oke, bisa. Tapi fokus di sini, Bang ya. Bukan. Iyalah. Ini kan kita bahas yang punya Abang dulu. Iya, nggak apa-apa. Jadi gini, umat Islam di Arab itu pasti ngerti bahasa Arab, betul nggak? Sepakat dulu kita. Sepakat, pasti sepakat. Meskipun nggak dikasih tanda kurung, mereka mengerti apa maksudnya. Tak kasih tahu ya, kosakata bahasa Arab 12,3 juta. Bukan ribu. 12.300.000. Kosakata bahasa Indonesia berapa? Abang udah pernah hitung? Tapi gini, Bang. Santai Bang, dulu sorry, Bang, dong. sorry, Bang. Ini di luar, aku mau ngomong di luar konteks. Sorry. Kasih tahu dulu ke teman-teman Abang di bawah. Karena bahasanya mereka kurang enak gitu loh, Bang. Mereka nuduh saya gimana-gimana gitu. Ya udah, Bang, Saya teman-teman di dibilang bawah atau apa. coba ketik enak. Coba teman-teman di bawah ketik enak. Soalnya saya kesini kan undangan Abang, kita ngobrol enak gitu loh. Cuma pandangan orang di bawah nggak enak, Bang. Ya, makanya itu saya kasih tahu kepada teman di bawah, coba ketik enak tuh. Udah. Tadi kan Abang bilang nggak enak. Aku sampaikan ke teman-teman yang ada di bawah. Teman-teman, ketik enak. Ya, Nggak, maksud saya, Bang, kasih tahu mereka bahwa kita di sini bukan berdebat atau apa, bukan mau hujat-hujatan, tidak, karena ada beberapa orang mikir tadi saya ngujat. Oh, enggak. Teman-teman jadi begini. Jadi begini, Cok. Jadi begini, teman-teman, beliau ini tidak menghujat. Beliau diskusinya juga ya baik, bagus gitu kan. Saya suka dengan cara berdiskusi beliau, teman-teman. Jadi minta tolong ya kan, teman-teman. Tolong ketik enak. Kok ketik enak, Cuk, keliru. Tolong dijaga apa ketikannya supaya ya begitulah. Biar kita nyaman, ya kan, Bang? Ya oke, nih saya kasih tahu Bang. Saya kasih tahu ya. Di sini aku ada kitab namanya ini, di sini Ilmu Balaghah. Namanya Ilmu Balaghah. Wah, ini berat ini, Bang. Ilmu Balaghah. Jadi gini. Di dalam ilmu balaghah, bukan cuma ilmu balaghah ya, banyak sekali ya. Jadi untuk memahami Al-Qur'an itu harus punya 15 keilmuan, Bang. Nahwu, shorof, balaghah, mantik. Apalagi? Oh, banyak, nggak hafal aku. Ada 15 tuh. Ya. Dan begini. Bahasa Arab mempunyai 12,3 juta kosakata. Bahasa Indonesia memiliki 120.000 kosakata yang notabene dia juga banyak ngambil dari bahasa asing. 120.000 versus 12,3 juta. 12,3 juta. Menurut Abang, kalau saya menuangkan lautan di sebuah gelas, muat nggak? Muat nggak? Bang? Sinyalku jelek ya? Iya. Tes. Halo. Iya, gimana? Tes. Soalnya Abang tiba-tiba diam ini. Loh, enggak. Halo, aku ngomong dari tadi kok. Ya salam. Iya, berarti sinyal saya jelek. Tar. Bagus lagi, bentar. Oke, Bang.
Gimana Bang? Coba ngomong. Udah? Ngomong Udah? Bang. Baik. Oke, jelas. Oke, lanjut. Aku minum dulu. Aduh, kering tenggorokanku ngomong terus. Ntar. Minum dulu. Ntar dulu ya, minum dulu. Saya disclaimer dulu Bang ya. Saya lagi di hutan soalnya. Kadang-kadang sinyal apalagi kalau udah menjelang malam tuh agak-agak jelek. Apa itu? Di hutan mana itu? Di hutan Sulawesi. Lagi kerja di tambang. Oke. Ya, lanjut ya Bang ya. Aduh. Aku habis ini Lanjut, close dulu teman-teman gorokanku. Aku agak bilek. Habis ini ya, habis kalian maghriban lah. Kan belum maghrib ini. Habis ini. Ya, habis ini salat maghrib aku izin Ya, gini ya. Bahasa Arab itu 12,3 juta kosakata. Bahasa Indonesia, aku ngomong pelan-pelan aja ya karena gorokanku sakit. Bahasa Indonesia itu cuman 120.000 kosakata. Dan itu pun bukan murni bahasa Indonesia, tapi ngambil juga ya kan, kadang dari bahasa Inggris juga ya kan. Betul nggak? Betul, bahasa Yunani, Sanskerta, ada banyak ya kan. Nah, terus kemudian di dalam bahasa Arab, jangan abang samakan kayak bahasa Indonesia. Misal begini, saya mau pergi ke pasar. Pertanyaan saya, mau pergi ke pasar ini termasuk apa ya kalau namanya future tense atau past tense? Mau pergi berarti future Bang. Future, betul nggak? Ya. Berarti belum kan? Belum, karena akan masih. Nah, di dalam bahasa Arab juga ada yang namanya fi'il madi, fi'il mudhoreh. Yang satunya saya lupa fi'il apa ya kan? Fi'il amr ya kan? Saya lupa itu. Nah, kemudian di ayat yang Anda tanyakan tadi, Bang, ayat yang Anda tanyakan tadi, itu tidak bisa dipahami oleh masyarakat Indonesia ketika masyarakat Indonesia mau memahami secara mendekati ya, paling mendekati ketika mereka tidak diterjemahkan dan kemudian tidak diberikan hal yang semacam ini. Ini namanya, sebentar ya. Bentar, 52 kan tadi kan, betul nggak? Ali Imran 52 betul. Oke, nih. Oke, 52. Ini di sini dikatakan siapakah yang akan menjadi penolongku untuk menegakkan agama Allah? Maksudnya, kalau di sini kita bongkar, kalau memang mau dibaca letterlek, siapakah yang akan menjadi penolongku untuk Allah? Maksudnya untuk Allah ini, orang Arab sudah tahu yang dimaksud. Ini aku bukain di sini aja lah. Semoga nggak ada sponsor ya kan. Tapi ini nggak bisa begini lah, itu kan. Selalu begini loh. Bentar dulu ya. Nggak apa-apa Bang, nggak apa-apa. Tuh, sponsor lagi Bang. Tunggu aja ya. Tunggu dulu ah. Abang yang nggak banyak waktu. Kalau saya banyak aja waktu. Abang yang mau beribadah. Iya, makanya itu. Makanya itu. Ini tak bukain, Bang. Di sini kepada mana ini? Ali Imran berapa? 52. Mana Ali Imran? Nah, ini kan kepada huruf jar ya, huruf jar di sini, terus kemudian kepada Allah, penolongku kepada Allah. Yang dimaksud kepada Allah ini adalah kepada agama Allah, bukan kepada pribadi Allah. Karena di dalam konsep Islam itu tidak ada pribadi Allah, itu nggak ada Bang. Esensi daripada Allah itu yang ada. Esensi itu apa? Ya esensi apa? Hakikat. Nggak ada pribadi-pribadian. Karena Allah tidak seperti. Paham? Makanya nggak mungkin Kalau itu siapakah. paham. Tapi saya bukan nanya Allahnya. Saya nanya ada tulisan din kah di sana? Nggak ada. Kalau tulisan din, nggak ada tulisan din. Terus kenapa? Ya
Iya, maksudnya ke situ memang. Berarti kalau dibacakan secara letter telek, oh berarti Loh, orang-orang nggak Arab bisa. sana Kalau mengetahui dibacakan maksud secara dari letterlek kata itu ke sana. sekalipun, kalau dibacakan secara letterlek sekalipun, orang Arab sudah ngerti apa maksudnya. Itu pasti agama Allah. Ya maksudnya orang Arab mengerti bahasa itu gitulah bang ya. Loh, ya memang. Orang Arab mengerti, makanya berhubung kami bukan orang Arab, kami adalah orang Indonesia, maka kami diberitakan oleh penterjemah-penterjemah itu sebagai apa namanya? Sebagai tanda kurung gitu loh. Paham nggak? Siap. Sebagai tanda kurung. Tidak ada orang Arab yang memahami kepada Allah berarti dia harus datang kepada Allah. Nggak gitu. Sebentar bang. Berarti saya mau nanya lagi kalau gitu bang. Tadi kalau nggak salah abang sempat bawakan sebuah ayat. Kami turunkan Al-Quran dalam bahasa Arab agar kalian mengerti. Ya Yunus. Ya ayat berapa tadi? Aku buka dulu. Yunus ayat 2. Ini mana Yunus ya? Kok Yunus? Yusuf. Bang. Yusuf. Bismillahirrahmanirrahim. Ini inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum taqilun. Gimana maksudnya? Agar kita memahaminya bukan? Agar kamu memahaminya. Dalam bahasa Arab. Kamu ini siapa? Ya mungkin Nabi yang nerima. Ya jelas. Lebih tahu. Nah, betul. Yang paling bisa menjelaskan Quran adalah Nabi Muhammad. Sesungguhnya kami menurunkannya berupa Al-Quran dengan berbahasa Arab agar kamu memahaminya. Karena Nabi Muhammad orang Arab. Gimana sih abang ini? Karena Nabi Muhammad orang Arab. Dan Nabi Muhammad menjelaskan kepada para sahabat, kepada para pengikutnya. Gitu loh. Atau para menjelaskan. hafiz. Jadi yang menjelaskan Quran ini, isi Quran ini dijelaskan oleh Nabi Muhammad sehingga tertulislah di dalam Al-Hadis. Nah, begitu saudara. Nih. Dan tertulislah dalam terjemahannya ada tambahan kata din agar mereka mengerti tujuan dari kalimat itu, begitu bang? Iya, karena kami bukan orang Arab. Tapi salah nggak kalau misal ditambahi din gitu? Salah nggak? Ditambahi dalam kurung agama kepada agama gitu, salah? Ya nggak salah. Kenapa nggak salah? Karena kita tidak merubah firman Tuhan. Yang nggak boleh itu misal begini. Tadi berapa? Anissa ya? Anissa kan? Yus. Anissa berapa 52 ya? Sama Ali kita nggak? Bukan. Ali Anissa Imran bang. Ali Imran. Sorry. Ali Ali Imran. Oke ya. Sorry. Aduh. Mak, susah kali bah aplikasi ini bah. Nah ini kan. Duh. Kok sini? Loh kok Yusuf? Ya itu HP abang lo kok bingung sendiri. Bukan, karena ini saya baru download aplikasi yang ini. Ini baru download. Masih belum ini bang ya, belum cakep lah. Nggak ngerti aku, nah gini. Nah ini baru ngerti, ini baru download. Nih, sehingga kalau para penerjemah menambahkan seperti ini, itu artinya itu boleh. Kenapa? Karena untuk menegaskan gitu loh. Bukan berarti misal gini, para hawariyin. Apa maksudnya? Sahabat-sahabat yang setia. Loh masa ngerti orang Indonesia hawariyin ini siapa? Paham nggak? Iya, tapi kan kalau kata hariin diterjemahkan begitu nggak apa-apa. Tapi kalau yang di atas kan bukan diterjemahkan. Ini ditambahi nih. Ya. Sahabat-sahabat setia. Ini ditambahkan, tetapi tambahannya ada diterjemahkan. Kalau misal orang mau merusak Quran, tinggal aja ditambahi di sini kata din ya kan? Nah, dosa lah kita. Gimana sih? Kenapa saya tanya itu bang? Gini bang, kenapa saya tanya itu? Nggak apa-apa, tanya mungkin aja. Saya gunakan kata mungkin. Kenapa tadi ada kamu katakan? Itu juga untuk menegaskan itu bang. Oh nggak bisa. Kenapa? Kenapa nggak bisa? Nggak bisa. Kenapa nggak bisa?
Karena kalau Anda mengatakan itu menegaskan bahwasanya Anda menegaskan itu yang ngomong Paulus atau menegaskan yang ngomong bukan Paulus. Saya tanya kepada Anda. Oke. Nih, saya tanya ya. Nanti kita kembali ke sini. Saya tanya kepada Anda. Bentar. Nah, kalau ini aku hafal. Di 2 Korintus 12:16 ini, kamu katakan ini untuk menegaskan bahwasanya yang mengatakan Paulus atau untuk menegaskan yang mengatakan bukan Paulus? Ayo. Saya jujur Bang ya. Saya mau jujur kah? Abang mau dengar saya jujur? Saya Iyalah. juga bingung antara ini Ya dengan salah. ILT juga bingung. Karena di ILT dia menyatakan dirinya sendiri tidak menggunakan orang kedua ya, tidak ada. Abang pengen tahu nggak alasannya kenapa? Biar saya pikirkan sendiri lah Bang. Oh iya, udah bagus. Lebih bagus itu. Bagus. Nih tak kasih tahu lagi ya Bang. Tak kasih tahu lagi ya. Nih di Quran udahlah, Abang bingung nih, nggak apa-apa lah kita ke Quran sekarang. Misal begini. Mana ini? Ah ini. Maka tatkala Isa mengetahui keingkaran mereka, ini kan dalam kurung Bani Israel. Mana tulisan Bani Israel? Ada nggak? Nggak ada. Lah iya. Berarti setiap yang ditambahi dikurung gini. itu nggak ada. Nah iya, berarti ditambahi di sini Bani Israel gitu. Kan nggak juga. Nggak boleh di sini Bukan, ditambahin. Bang. Jadi gini. Orang mengerti, orang paham akan suatu kalimat pasti dari bahasa yang dia mengerti, Bang. Ketika bahasa itu disampaikan, dia akan mengerti apa arti yang di atas itu. Tetapi ketika di atas tidak menuliskan itu, disampaikan dengan tidak ada yang tertulis di bawah, bukankah pengertian mereka berbeda? Contoh nih Mas, Bang ya, jangan dipotong dulu. Kalau kita hilangkan kata menegakkan agama Allah seperti teks aslinya di atas, berarti penolong-penolongku untuk Allah. Artinya Hawariyun itu menolong Allah, bukan Allah menolong Hawariyun. Kan itu teks aslinya. Walaupun kata Abang tadi, kalau orang Arab di sana sudah mengerti bahwa itu merujuk pada agamanya. Tetapi kalau orang Indonesia mendengarkan, kalau dia baca secara bukan ikuti terjemahan ya, anggaplah dia bisa berbahasa Arab, bacanya di atas. Pasti bunyinya tidak ada menegakkan agama Allah di sana, bukan? Ya, terus? Loh, tapi ngerti orang Arab, meskipun nggak ada tambahan begini, nggak ada translate begini, gimana mau ditranslate? Kan orang Arab sendiri yang translate, gimana sih? Iya, dalam tanda kutip ya nggak gini usah loh, Bang. translate, kan bahasa Arab juga mereka, masa bahasa Arab translate bahasa Arab? Yang Dalam namanya artian, translate itu alih bahasa. Dalam artian apa yang disampaikan Allah kan berarti tidak ada kata menegakkan agama. Ya, tapi yang dimaksud adalah menegakkan agama. Nah, simple. Terus yang menjelaskan segala sesuatu itu Allah atau para umatnya? Nah, jangan kemana-mana, satu-satu dulu. Ya kan artinya kan Ya, umatnya satu-satu. yang menjelaskan jadinya. Iya, merujuk ke sini artinya kan umatnya yang menjelaskan, Gimana bukan sih? Allahnya jatuhnya. Loh, gimana ada tertulis Allah menjelaskan di mana? Yunus 111. Oke, Yunus 111. Gimana 111 Yunus itu? Yunus 111. Astagfirullahaladzim. Ya 111 loh, Bang. Gimana lah ini? Yunus. Mana lah Yunus ini? Kan itu ada 111 tuh. Mana? Nggak ada. 109 doang Yunus ini. Ya salam. Ini loh. Yusuf kah Yunus? Coba ntar. Loh, Abang itu loh. Dulu dari sini. Coba kalau Yunus sih sekarang. Nah, sungguhnya pada kisah-kisah mereka itu terdapat pelajaran bagi orang-orang yang punya akal. Al-Quran itu bukanlah cerita yang diberitakan dan membenarkan kitab yang sebelumnya dan menjelaskan segala sesuatu dan sebagai petunjuk dan rahmat bagi kaum ibu. Oh, ini maksudnya gimana? Oke. Iya. Anda Itu pengen kan tahu apa menjelaskan maksudnya? sesuatu. Ya. Oke, nih ada tafsir. Saya nggak boleh tafsir sendiri. Pada ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala menerangkan bahwa semua kisah nabi-nabi, terutama Nabi Yusuf bersama ayah dan saudara-saudaranya adalah pelajaran bagi orang-orang yang punya akal sehat. Sedang orang-orang yang lalai yang tidak memanfaatkan akal dan pikirannya untuk memahami kenyataan yang ada, maka kisah nabi tersebut tidak akan bermanfaat baginya. Mereka tidak akan dapat mengambil pelajaran dan peringatan darinya. Seharusnya mereka memperhatikan bahwa yang mampu dan kuasa menyelamatkan Nabi Yusuf alaihissalam setelah dibuang ke sumur dan lain sebagainya ini ya. Kepanjangan aku, Bang. Ya, Yang banyak segala sesuatu aja ya. Nih. Ya ini. Yes, Abang ini. Mana ini?
Membacanya penuh kesadaran, meneliti dalam Al-Quran juga akan membimbing mereka jalan yang benar. Kebahagiaan dunia adalah rahmat. Mana ini? Kisah-kisah diberitakan dari Nabi yang tidak pernah mempelajari buku, tidak pernah bergaul dengan ulama-ulama cerdik pandai, bahkan kitab suci Al-Quran. Oh ini loh maksudnya. Jadi Quran ini menjelaskan Quran ini menjelaskan sesuatu yang memang sebelumnya itu kisah-kisah diberitakan pada nabi-nabi yang terdahulu, yang notabene tidak pernah Nabi Muhammad itu tidak pernah bergaul dengan dengan orang-orang terdahulu yang cerdik-cerdik nih, ulama-ulama cerdik pandai. Bahkan kitab suci Al-Quran itu membenarkan isi kitab samawi. Ingat, kitab samawi itu apa aja, Bang? Taurat, Zabur, Injil, yang asli maksudnya, yang asli, Yang bukan asli. yang asli ya kan? Yang Nah, asli itu. yang mana, Bang? Saya bingung. Yang Karena asli, saya oke, baik. Ah, Merah karena yang kemana-mana asli ini. yang saya pegang. Jangan kemana-mana. Masalahnya, abang yang bawa topik itu. Aduh, kacau juga ya kan. Kalau ngomong apa kemana, ya nantilah gampang Ya, itu gampang nanti sekali aja lah, itu. Bang. Ya, Itu nanti gampang aja. sekali bagi saya tuh gampang, Bang, gampang, Iya, iya, iya. gampang Ya, nanti itu. aja itu. Oke. Poin Jadi kesini aja. ya poin kesimpulannya adalah di sini membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya dan menjelaskan segala sesuatu. Segala sesuatu tentang apa? Tentang apa coba? Tentang ini loh. Tentang Ya. kitab yang Abang sebelumnya. Ini loh. Wah, nggak kelihatan kayaknya nih. Oh ya, menjelaskan sesuatu Membenarkan tentang kitab-kitab sebelumnya. yang sebelumnya dan Sebelumnya. menjelaskan segala sesuatu dan sebagai petunjuk dan rahmat bagi kaum yang beriman. Beriman. Gitu loh. Contoh yang dijelaskannya apa? Jangan Bang? kemana-mana, saya mau sholat maghrib, capek. Oh iya. Waktu kita sedikit ya. Aduh, udah sadar di sini. Ah, kalau abang mau Oke, Bang. nanti naik Sholat- lagi. Sholat aja dulu, Bang. Jangan sampai mengganggu ibadah. Ya belajar yang banyak ya bang ya. Ya saya belajar. Kalau terus, Quran Bang. ini gampang bang. Kalau Quran ini gampang. Kalau kita nggak ngerti kita tinggal buka. Ada tafsir 1, tafsir 2, tafsir 3, tafsir 4. Gampang sekali ini. Nah, Aman aja, Bang. aman-aman. Yang nggak aman tuh kisah yang itu tadi 2 Korintus 12:16 itu nggak aman itu. Nggak aman ini. Kalau sampai ternyata Kalau ini saya- Paulus, kalau memang gini, Bang, Paulus ya. ini terbukti bahwasanya dia dalam kelicikannya ternyata dia licik dan menjerat dengan tipu daya, ini berbahaya, nggak aman ini. Gini, Bang. Kalau saya sebenarnya paham. Saya jujur aja. TB itu sangat, kalau saya bilang aneh. TB itu. Anda Dan mengatakan TB aneh, betul? saya mengatakan. Baik. Rekam. Saya katakan bahwasanya bukan cuma TB. Kodeks Sinaiticus, Kodeks Vaticanus, kodeks Kalau yang kalau lain. itu saya nggak berani komen. Iya, ini kalau itu. saya terangkan. Karena saya nggak. Iya, sebentar. nggak Nih, sekesan. tak tunjukin. Abang mau yang aneh nih, tak tunjukin yang aneh. Ya, tak tunjukin yang aneh. Abang mau aneh kan? Nih, di sini. Tak tunjukin ya. Ini penulis Kodeks Vaticanus abad keempat. Nih, abad keempat. Oh, ini lebih aneh daripada TB, Bang. Tahu nggak kenapa? Ini penulis Kodeks Vaticanus pada abad keempat memberi catatan pinggir. Tahu nggak Bang bunyinya apa, Bang? Mana aku tahu, Bang. Udah aku bilang dari awal aku nggak bisa baca itu. Nih, aku bisikin, Bang. Biar teman-teman di bawah nggak ngerti, nggak ngedenger ya kan? Dengar ini. Amatestati kai kaki apeston palaion mimbitapoyi. Jadi si penulis Kodeks Vatikanus ini meninggalkan pesan, catatan jengkel bahwasanya apa? Dikatakan amatestati kai kaki bodoh dan penipu, tinggalkan bacaan lama dan jangan diubah-ubah. Abad keempat udah berubah-ubah kitabmu, Bang. Ya kalau itu saya pernah dengar karena itu banyak sekte-sekte. Aduh, ini bukan cuma TB, Bang. Ini bukan cuma TB. Ini kodeks. Bayangkan, kodeks, Bang. Original teks ini berubah-ubah. Jadi gini, Bang. Saya tidak bisa sepenuhnya mempercayai apa yang Abang bacakan tadi, tapi sebelum saya mempelajarinya. Nah, ini. Screenshot, Bang. Mana Screenshot. kemana? Kamera Abang tuh kemana itu? Loh, ini linknya nih loh. Gimana sih, Abang? Oh, Ini? kalau itu saya tahu linknya. Udah apa linknya apa ini? DV Fatlib.
Emang Saya tahu sering posisinya juga. di mana? Posisinya tahu di mana? Saya pernah kebuka itu, tapi karena saya nggak ngerti skip. Iya, skip aja betul. Lebih baik gitu daripada tantrum ya kan? Bukan, karena Daripada saya nanti nggak mengerti. Saya belum paham cara bahasa Yunani, cara bacanya. saya ini membaca ini bukan sebagai penerjemah, Bang, tetapi sebagai untuk mencari apakah ayatnya ada atau tidak, sebatas itu. Ada atau tidak, dan juga saya belajar juga di sini ada gramatika dan sintaksis bahasa Yunani Perjanjian Baru. Ini satu. Terus saya juga belajar sejarah penyalinan kitab suci Perjanjian Baru. Sejarahnya di sini. Terus kemudian saya juga punya bukunya LAI. Ternyata kata Allah diambil dari Islam, Bang. LAI yang ngakui. Kalau itu sih nggak terlalu penting lah menurutku. Iya, bagi abang sih nggak penting, bagus lah, nggak Iya. usah pakai nama Allah ya kan, bagus. Itu. Bukan, Udah ya. tetap pakai nama Allah. Loh, abang tetap Oh, pakai abang nama masalah- Allah. Iya dong. Waduh. Allah itu menurut Anda Allah itu nama Tuhan atau gelar Tuhan? Nama gelar itu, Bang. Kalau dalam Kristenan. Nih. Karena namanya Nih. Gelar kan? Anda mengatakan gelar kan? Dalam berbagai terjemahan Alkitab dalam bahasa Nusantara, kata ALLAH dalam arti gelar, ya kan? diri. Gelar ini salah. Nama Abang diri. bacanya salah. Ini gelar ini bacanya. Nggak bisa. Ini gelar bacanya, Bang. Terus baca, Bang, tanpa Enggak bisa. kata. Tanpa kata sandang, Sandang juga juga. diterjemahkan dengan ALLAH. Nah, jadi ini gelar bacanya, bukan nama diri. Abang gimana ya? Coba saya baca lagi. Dalam berbagai terjemahan Alkitab dalam bahasa Nusantara, kata ALLAH dalam arti gelar Enggak, no comment lagu itu. yang ngakui siapa, Bang? Yang ngomong siapa ini? Karena Enggak, yang ngomong secara siapa ini? Yang ngomong siapa ini? Ya LAI. Nih, LAI Saya ini. juga aneh sama LAI ini. TB kan diterjemahkan oleh LAI juga, Bang. Ah, bukan urusan saya, Bang. Itu kitab Ya, Anda karena kok. itu aneh, dari awal kan aku bilang aneh. Bukan cuman TB yang aneh. Bibelmu yang dalam bahasa Yunani juga aneh. Kalau itu saya nggak no comment karena Ya saya nggak makanya ngerti saya bahasanya. saya kasih yang lebih tinggi lagi. Kalau cuman yang aneh ini yang terjemahan LAI, saya kasih yang lebih berbobot. Ini aneh juga. Udah ya, Bang. Dah Karena mau kalau salat maghrib. Bang. Oke lah. Dah, dah, mau Thank sholat you maghrib, waktunya, ah. Bang ya. Thank you, Pak. waktunya, Bang ya. Maaf ganggu Maaf. jam ibadah. Maaf juga ya kalau ada salah ya, Bang. Aman, Bang, namanya diskusi ya harus begitu. Harus belak-belakan. Oke, makasih ya, Bang. Yuk. Oke, thank you Bang ya. Thank you. Salam, Bang. Teman-teman di bawah, terima kasih udah mengikuti. Aduh, suaraku serak. Suaraku serak. Wih. Teman-teman, aku izin sholat maghrib dulu, ya kan? Kita tutup aja lah, nanti kita buka lagi ya kan? Ini saya intinya banyak